Pengertian ISK. ISK adalah infeksi saluran kemih yang dimana kondisi ketika organ yang termasuk ke dalam sistem kemih mengalami infeksi. Organ tersebut bisa ginjal, ureter, uretra, atau kandung kemih. Namun, infeksi saluran kemih umumnya terjadi di uretra dan kandung kemih. Ada dua jenis ISK. Berdasarkan bagian terinfeksi, infeksi saluran kemih ISK terbagi menjadi dua jenis, yaitu ISK atas, yang dimana infeksi yang terjadi pada organ yang terletak sebelum kandung kemih, seperti ginjal dan ureter. Yang kedua ISK bawah, yaitu infeksi di kandung kemih bagian bawah, yaitu kandung kemih dan uretra. Penyebab ISK. Infeksi saluran kemih paling sering disebabkan oleh infeksi bakteri Escherichia di saluran kemih. Bakteri ini sebenarnya hidup di saluran pencernaan, tetapi bisa menginfeksi saluran kemih dan menyebabkan infeksi kandungan kemih, sistitis sehingga infeksi ginjal, pyelonefritis. Ada gejala ISK atas dan ISK bawah. Nah, yang pertama di sini ada ISK atas. Gejala dari ISK atas itu yang pertama itu demam, mengalami demam. Nah, yang kedua itu menggigil yang disertai keluar keringat, dan yang ketiga itu mual dan muntah. Dan yang keempat nyeri di pinggang bagian belakang atau samping atau di perut bagian atas. Nah, sementara pada ISK bawah, keluhan yang dapat ditimbulkan atau gejala yang dapat ditimbulkan itu yang pertama mengalami demam, yang kedua lemas, yang ketiga nyeri di perut bagian bawah atau panggul, dan yang keempat itu rasa sakit atau terbakar saat buang air kecil, dan yang kelima tidak bisa menahan rasa ingin buang air kecil. Nah, terus yang keenam itu buang air kecil menjadi lebih sering, tetapi jumlah urin yang dikeluarkan itu sedikit-sedikit. Nah, yang ketujuh terdapat darah dalam urin, dan yang kedelapan bau urin yang sangat menyengat, dan yang terakhir itu warna urinnya itu kerut. Nah, adapun dari pencegahan ISK itu yang pertama selalu bersihkan area kemaluan terlebih dahulu daripada anus setelah buang air kecil atau buang air besar dan berkemih, terutama pada wanita. Nah, yang kedua itu hindari menahan-nahan buang air kecil, dan yang ketiga perbanyak minum air putih agar buang air kecil bisa teratur. Nah, yang keempat selalu usahakan untuk buang air kecil dan membersihkan area kemaluan setelah berhubungan intim. Nah, yang kelima, untuk para wanita secara yang aktif secara seksual dapat menghindari penggunaan alat kontrasepsi yang berjenis diafragma atau yang mengandung spermisida. Nah, beritahu pasangan untuk tidak menggunakan kondom yang mengandung spermisida. Nah, adapun pengobatan daripada ISK yang biasa digunakan yaitu di sini dicantumkan ada beberapa jenis antibiotik untuk pengobatan daripada ISK yang biasa digunakan itu yang pertama ada fosfomycin, yang kedua adalah trimetopin atau sulfametazole, yang ketiga adalah ultrafurasion, yang keempat itu ceftriaxone, yang kelima atau yang terakhir itu ada
flexing.